pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita. Tema kita hari ini, ternyata talenta atau karunia yang dari Tuhan, ya dari Tuhan loh, itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan yang diberi karunia itu. Ya, saya ulangi, hari ini tema kita akan belajar untuk mengenal, mengetahui ternyata talenta atau karunia yang dari Tuhan itu bisa dipakai untuk menjatuhkan kita oleh si iblis. Bahkan dengan itu pun Tuhan gak bisa dipermuliakan. Maka itu kita harus hati-hati dalam menerima semua karunia atau talenta yang dari Tuhan, karena Tuhan sudah menyerahkan itu kepada kita, jadi kita harus berhati-hati. Baik, kita coba lihat ayat yang pertama, Roma pasal yang ke-11. Kita lihat Roma 11 ayat 29. Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. AYT. Sebab anugerah dan panggilan Tuhan tidak dapat dibatalkan. TL. Karena Tuhan tiada menyesal akan segala karunia-Nya dan akan panggilannya itu. PS. Sebab kalau Tuhan memilih orang dan memberkati orang itu, Tuhan tidak pernah menarik kembali apa yang telah dibuatnya. TSI. Sebab ketika Tuhan memilih dan memberkati orang, Dia tidak pernah mengubah rencananya. Dia tidak pernah mengubah rencananya itu ataupun mengambil kembali berkatnya dari mereka. Nah, bagi saudara yang baru pertama kali tahu ada firman yang seperti ini, kagum ya pada Bapa kita di surga. Maaf, ini contoh saja. Dan saya percaya semua kita pasti pernah mengalami. Ketika kita menolong seseorang dan kita memberikan sesuatu yang baik buat kita maupun buat orang itu begitu berharga, ternyata orang itu yang kita tolong dan yang kita beri yang berharga tadi menyalahgunakan apa yang kita beri. Wajar nggak kita kecewa, nyesal? Pasti kita berkata, kalau tahu begitu aku kasih orang lain, bukan untuk kamu. Nah saudara, Bapa di surga tidak pernah punya karakter atau sifat seperti kita itu. Dan kita tahu segala sesuatu yang Bapa berikan, yang pencipta alam semesta berikan pada seseorang, maka yang diberikan itu pasti yang luar biasa. Bukan cuma bagus, bukan cuma baik, bukan cuma dahsyat, tapi luar biasa. Apa yang Tuhan sudah beri. Karena yang dari Tuhan istilahnya nggak pernah ecek-ecek. Ya, yang dari Tuhan nggak pernah ecek-ecek. Wow, ini komen dari Ngunut. Wow, luar biasa Tuhan Yesus. Meski pemberian Tuhan atau berkat Tuhan dibuat yang tidak benar, Tuhan tidak menyesal. Benar, ini luar biasa. Maka itu sampai hari ini tidak sedikit manusia mempertanyakan Tuhan tentang bangsa Yahudi, orang Israel itu. Sampai hari ini tidak ada bangsa yang sehebat orang Yahudi, walaupun jumlahnya kecil. Kalau kita perhatikan, saingan orang Yahudi itu cuma negara Tiongkok. Tapi orang Yahudi itu nggak percaya Tuhan. Bahkan berapa bulan yang lalu, undang-undang negara Israel disahkan kalau ada orang lain yang coba-coba memberitakan Injil kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, itu dapat hukuman penjara. Wih, sampai seperti itu. Jadi kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, manusia nyesel kenapa diberi. Nah ini ayatnya. Saudara, inilah salah satu pribadi Bapa kita. Segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita, Dia tidak pernah sesali walaupun kita salah gunakan. Bagi yang baru gabung, kita tadi mulai dengan Roma 11 ayat 29. Itulah Bapa kita, sangat luar biasa hatinya. Nah,
tema ini kita akan pelajari sebentar untuk kita bisa mengenali karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bisa dipakai oleh setan. Maaf kalimatnya kurang bagus. Itu bisa dipakai oleh si setan untuk menghancurkan Tuhan sendiri. Ngeri ya. Jadi istilah senjata makan Tuhan, istilah begitu. Maka itu setiap kita yang menerima karunia atau menerima talenta atau mendapat berkat dari Tuhan, ayo kita jaga baik-baik sesuai dengan keinginan yang memberi. Untuk apa itu? Ya, jadi kita harus gunakan sebaik-baiknya kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, kita mulai belajar. Tadi disebut yang pertama tentang Simson. Simson itu orang pilihan. Samson, Simson, ya terserah. Ya. Jadi Tuhan ketika memanggil dan memilih Samson itu dengan pilihan yang tepat. Apalagi kita tahu bahwa mamanya, istri Manoah itu mandul. Jadi nggak mungkin punya anak. Tapi Tuhan mendengar kerinduan doa Manoah. Seorang suami yang sangat merindukan anak dan Tuhan dengar doanya. Jadi Samson itu hebat sekali karena bukan kemauan orang tuanya, tapi Tuhan yang mau. Nah, dalam pemilihan itu Tuhan bekerja luar biasa. Dari Lembang ada komen, bukan saja tidak menyesal, tetapi sekiranya salah gunakan, Papa bantu memperbaikinya. Luar biasa. Terima kasih Papa. Betul. Itu hebatnya Tuhan kita. Walaupun kita merusak dan menyalahgunakan karunia, kalau kita bertobat, Tuhan pasti akan pulihkan. Itulah kasih Bapa kita terhadap kita anak-anaknya. Jadi mulai hari ini saudara, ayo kita berhati-hati dengan semua karunia yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita gunakan sebaik-baik. Terus hebatnya lagi, apa yang Papa berikan? Nah ini untuk anak-anak saya, warga binaan, dimanapun saudara berada. Maaf ya, kalau saya menyebut secara khusus warga binaan. Tuhan tetap bisa memberikan karunia itu. Masih ingat Yusuf? Dia warga binaan kalau istilah sekarang. Karena dia di penjara di negara Mesir. Tapi Tuhan berikan karunia karena pertobatan itu. Ada seorang hamba Tuhan, asli orang Sunda. Latar belakang bukan Kristen. Nah, sekarang dia jadi hamba Tuhan hebat di Amerika. Namanya tetap nggak diganti, Muhammad Tony Bastaman. Orang Sunda asli. Keren kalau dalam kesaksiannya. Dia itu pernah dipenjara kalau tidak salah ya, saya lupa. Di sekian belas negara di dunia. Nah, kalau ada warga binaan yang ikut belajar anak-anak saya, kalah kalian dengan orang seperti ini. Ya. Jadi Pak Muhammad Tony Bastaman ini pernah dipenjara bukan di 10 negara di dunia, belasan. Saya lupa berapa. Karena kejahatan yang dilakukan. Nah, di Sydney, di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, lagi siap untuk melakukan kejahatan di Sydney. Nah, tahu-tahu di tempat daerah lampu merah. Daerah lampu merah itu istilah daerah kejahatan, daerah pelacuran, pokoknya daerah jelek. Nah, hampir semua kota di dunia itu pasti punya istilah red light district, daerah lampu merah. Nah, saya lupa kira-kira tahun 90 atau 91. Waktu Pak Tony ini lagi mau melakukan kejahatan di suatu daerah lampu merah di kota Sydney namanya King's Cross. Ada seorang anak muda perempuan mahasiswi orang Indonesia. Nah, sekarang anak Tuhan ini sudah menikah, sudah bekerja, tinggal di Hong Kong. Dia sambil bawa gitar, ya, terus bersaksi. Nah, terus dia lihat, ada orang Indonesia ini, Pak Tony ini. Nah, ringkas cerita, Pak Tony disampaikan kabar keselamatan, kabar pengampunan. Tapi menolak. Tapi Roh Kudus bekerja. Mengalami zaman Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, sejak hari itu, Pak Tony ini mulai mencari kebenaran. Karena dia juga sudah capek berbuat jahat terus-terusan. Akhirnya Tuhan panggil dia, Tuhan pilih dia menjadi alatnya. Sekarang tinggal di Amerika, sudah jadi warga negara Amerika, ya, sering ada di YouTube juga penginjilan. Nah, itulah yang Tuhan kerjakan.
Jadi talenta dan karunia yang Tuhan beri kepada manusia yang Dia pilih, yang Dia tunjuk, itu tidak ditentukan, tidak dipengaruhi. Nah, jadi orang seperti Muhammad Tony Bastaman, seperti Yusuf, narapidana, warga binaan, tapi diberi karunia dan talenta yang luar biasa dan dipakai Tuhan. Yusuf menyelamatkan satu negara besar, Mesir, dan Yusuf menyelamatkan satu bangsa besar, yaitu bangsa Yahudi, Israel. Jadi anak-anak saya warga binaan, Papa percaya sambil menanti hari kalian bebas, Tuhan pun sedang merencanakan bagi yang belum untuk menitipkan talenta atau karunia-Nya kepada kalian. Bagi yang sudah dapat talenta dan karunia, kerjakan sebaik-baiknya dengan menjaga hidup kita. Nah, begitu pula kita semua yang bukan warga binaan, gunakan kesempatan yang Papa beri untuk kita memiliki talenta itu supaya Tuhan juga dipermuliakan. Hebat sekali. Ada yang komen, amin Pak. Untuk amin ya lapas kelas 2B Tanjung, ya, untuk mengingatkan supaya menjaga dan memelihara karunia pilihan Tuhan atas hidup kita. Betul sekali. Ini kasih Tuhan yang sangat hebat. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ini, wow, dunia akan mengalami kehadiran Tuhan yang sangat dahsyat lewat kita semuanya. Jadi saudara, ayo hari-hari ini kita betul-betul melakukan yang terbaik yang Tuhan percayakan buat kita, ya, bukan cuma untuk memuliakan namanya istilahnya, tetapi karunia dan talenta itu bisa dipakai untuk menyelamatkan banyak orang. Wih, itu luar biasa kasih Tuhan lewat kita menyelamatkan banyak orang itu. Oke ya, jadi Samson atau Simpson mendapat karunia bukan karena keinginan orang tuanya, tapi Tuhan. Ya, kita lihat dulu ya, Hakim-Hakim pasal 13. Bagaimana suasana atau keadaan orang tua Simpson waktu itu. Hakim-Hakim pasal 13. Mulai ayat 1. Udah, Hakim-Hakim pasal 13 mulai ayat 1. Judulnya lahirnya Simpson. Ya, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Lagi sekali, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun lamanya. Pelan-pelan ya kita berusaha mengerti situasinya. Jadi masa itu Israel dalam keadaan yang sangat menderita sebab dijajah oleh musuh. Satu generasi, 40 tahun itu satu generasi. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan tidak mencari pemerintah, tentara, polisi, kerajaan, raja, tidak. Lihat ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan. Namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Saudara, coba kalau kita perhatikan antara ayat 1 dan ayat 2. Ada hal yang unik, aneh. Di mana? Ada hubungan nggak sebuah bangsa yang tertindas dengan keluarga mandul? Mengerti pertanyaan saya? Karena begitu cara Roh Kudus ngajar saya pertama kali. Ya nggak ada hubungan dong. Ya, antara bangsa yang menderita, ya, nggak ada hubungan. Bangsa yang menderita, ya, dengan keluarga mandul, mau diotak-atik istilah orang Jawa, nggak akan ketemu. Ya, nggak ada hubungan bangsa yang menderita dengan keluarga mandul. Tapi bagi Papa di surga, wih, luar biasa Papa kita. Kalau ada yang suka musik, ya, tadi yang dari Bandung, wih, lengkap itu musiknya. Kalau suka musik, saya pakai istilah begini.
Papa kita itu arranger. Tahu ya, yang mengarrange. Arranger itu bahasa Indonesia apa ya? Yang nyusun lagu, not-not semuanya itu. Bahkan papa itu dirigen. Dirigen yang hebat sekali. Contohnya, dirigen itu ya, yang mimpin orkestra ya, itu luar biasa ya. Alat musik yang dipakai itu jumlahnya puluhan. Bentuknya beda-beda. Bahkan cara mainkannya pun beda-beda semua. Suaranya pun beda-beda. Tapi seorang dirigen dengan stick kecil ya menggoyangkan tangannya itu, wah, alat-alat musik yang beda-beda bentuk, beda-beda suara, beda-beda cara mainkannya. Bisa mengalunkan lagu yang harmonis sekali. Begitu pula seorang arranger. Dia bisa ngatur semuanya secara luar biasa. Nah, seperti ini yang Papa buat. Bangsa yang menderita kok digabungkan dengan keluarga mandul. Ternyata ada rahasia yang luar biasa. Justru Papa di surga punya rencana untuk menyelamatkan bangsa yang tertindas itu melalui keluarga mandul ini. Lahirlah Simpson. Berarti Tuhan harus menunggu sekian tahun. Karena Simpson proses kelahirannya normal seperti manusia biasa. Mamanya juga ngandung 9 bulan 10 hari. Dia lahir bayi, pasti menangis, menunggu dia remaja, menunggu pemuda, menunggu dewasa, baru dipakai oleh Tuhan. Wah, kalau melihat prosesnya ini lama sekali. Maka itu belajarlah untuk sabar. Saudara, peristiwa keluarga Manoah dengan Israel. Maaf ya, kalau ada yang nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi izinkan saya cerita. Saudara, masih ingat? Ternyata hari lahir, hari meninggalnya Presiden Soekarno, itu tanggalnya dekatan sekali dengan lahirnya Bapak Joko Widodo. Nah, saya lagi sekali yang nggak percaya nggak apa-apa. Ya, saya pun tidak memaksakan. Tapi buat saya ini luar biasa. Tuhan tahu bagaimana keadaan Indonesia ini. Maka Tuhan persiapkan pemimpin yang sekarang jadi presiden kita. Dan ini sangat hebat sekali perjalanan waktunya itu. Ketika makin dekat pemilu 2024. Kalau kita perhatikan riuh redanya, simpang siurnya berita yang macam-macam. Maka kita melihat, saudara, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan gak ingin bangsa kita hancur. Maka Tuhan selamatkan bangsa kita. Jadi kalau kita melihat bangsa ini, Tuhan itu sayang luar biasa. Maka itu kita harus perhatikan. Tuhan itu kalau memberi karunia, talenta, setelah saya sebutkan warga binaan tadi, ternyata yang bukan Kristen pun Tuhan bisa pilih. Betul tidak? Nah, ini yang Tuhan sedang kerjakan. Begitu pula kalau saudara baca dalam kitab Tawari, bagaimana Tuhan panggil seorang raja yang tidak kenal Tuhan, Raja Kores, untuk menyelamatkan ya Israel. Raja Kores ya bukan orang Yahudi, tetapi Tuhan bisa pakai untuk menyelamatkan bangsa itu. Maka itu kita harus tahu, saudara, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang ada di dunia. Ini saya katakan tadi bagian pertama. Jadi kalau Tuhan memberikan kita karunia, memberikan kita talenta, itu bukan cuma Tuhan yang akan dipermuliakan, tetapi keselamatan itu berlaku untuk semua orang yang ada di sekitar kita, supaya Tuhan diselamatkan. Jadi Tuhan bisa menyelamatkan semua orang. Nggak peduli orang itu, siapapun juga Tuhan bisa pakai. Dan Raja Kores contohnya, kalau saya perhatikan, raja ini bukan orang percaya. Kita buka 2 Tawari, pasal yang terakhir, kita lihat, ini karunia, talenta yang Tuhan berikan. 2 Tawari, pasal terakhir. Ada yang tanya juga, berarti ada orang-orang yang memakai karunia rohani tanpa Tuhan suruh. Pertanyaan bagus, berarti ada orang-orang yang memakai karunia rohani tanpa Tuhan suruh. Bisa juga, ya. Oke, 2 Tawari 36, mulai ayat 22.
Judulnya itu yang betul-betul hebat. Kores mengizinkan orang-orang buangan. Memang karena bangsa itu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan buang mereka. Masih ingat ya, waktu Raja Babel itu. Nah, tapi dalam kondisi mereka terbuang, Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Nah, Tuhan memakai seorang raja, namanya Kores, raja kerajaan Persia, yang jelas bukan orang Yahudi. Oke, ayat 22, 2 Tawari 36. Pada tahun pertama, zaman Kores. Jadi raja ini baru memimpin di tahun pertama. Saya ulangi, 2 Tawari 36 ayat 22. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Yahweh menggerakkan hati Kores. Tuhan, kami kagum padamu. Luar biasa. Terima kasih untuk hati Tuhan yang hebat ini. Ternyata siapapun bisa Tuhan pakai semau-mau Tuhan. Begitu kalau ada di antara kami yang kami sadar siapa kami, becatnya hancurnya hidup kami, tapi Tuhan pakai, kami bersyukur untuk itu. Terima kasih Bapak. Saudara kagum gak kepada kalimat ini? Tuhan Yahweh menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, catat, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Tolong dicatat, saudara. Raja Kores bukan orang Yahudi, tapi Tuhan bisa pakai hidupnya untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Keren ya? Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Yahweh Tuhan semesta langit. Ia, aneh ini saudara, ia, yaitu Yahweh Tuhan, menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Yahweh Tuhannya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Jadi siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan semau-mau dia. Tadi kita belajar warga binaan dipakai. Sekarang kita menemukan Raja Kores. Bagi yang tidak mengikuti, mungkin anak-anak saya warga binaan gak sempat dengar berita, Papa beritahu hari ini. Saudara, Indonesia digemparkan oleh sebuah peristiwa. Beberapa negara lain ikut mendengarkan juga. Ada apa itu? Ini loh, saya tuh kagum. Presiden Jokowi, kalau istilah dulu bahasa Belanda besuk, mengunjungi Ainun Najib yang sedang sakit dan sakitnya kritis. Wah, itu gempar Indonesia, saudara. Nah, maka itu yang kebanyakan nonton drama Korea pasti nggak ngerti berita ini. Maaf. Apa hubungannya? Gemparnya di mana? Oh, gempar sekali. MH Ainun Najib ini, ya Cak Nun panggilannya, di dalam sebuah acara keagamaan. Entah sampai orang-orang bilang itu kena kesambet setan dari mana itu Cak Nun. Tiba-tiba bisa berkata Jokowi itu Fir'aun. Nah, bagi orang Islam, kalau mereka menyebut Fir'aun, itu pasti menyebut setan. Beda dengan istilah kita. Wah, ngeri sekali. Wah, Cak Nun diprotes banyak netizen. Keroyok habis-habisan. Akhirnya dia minta maaf. Nah, bagi orang Islam, kalau orang disebut Firaun, itu setan artinya. Wah, gempar sekali. Tapi presiden kita santai, serius. Itulah orang yang Tuhan pilih menyelamatkan bangsa besar. Ingat saudara, Indonesia itu negara keempat terbesar di dunia. Satu, saya nggak tahu sekarang urutannya, masih Tiongkok atau sudah India. Ya, nomor 3 itu Amerika. Amerika itu 300 sekian puluh juta. Baru yang keempat itu Indonesia, 280 juta. Yang terbesar kelima itu Brasil. Nah, negara besar yang disayang oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan memanggil Simpson menyelamatkan. Sebagaimana Tuhan memanggil Kores menyelamatkan. Tuhan panggil yang dikatakan krempeng, pelongo-pelongo, dan macam-macam dihujat, dituduh, difitnah. Tapi hati Yesus ada di presiden kita, selalu mengampuni.
Maka itu hamba-hamba Tuhan ya, kalau nggak mau mengampuni yang lain, malu dengan presiden kita yang bukan Kristen. Jadi ketika presiden mengunjungi Cak Nun di rumah sakit di Jogja, gempar. Wih, seru pokoknya. Cari aja, masih ada itu di sosial media, rame sekali. Nah, gunakan karunia itu. Jadi, berapa presiden sebelum Joko Widodo kita tahu. Ada yang lumayan baik, ada yang sangat tidak baik. Nah, pemerintahan yang Tuhan beri itu disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dan memperkaya keluarganya. Ada yang komen ini dari Sumatera Utara. Papa di surga bisa pakai siapa dan apa saja. Betul. Ayo saudara, mulai hari ini kita menghargai panggilan Tuhan untuk apa yang Tuhan percayakan buat kita. Betul, Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah menyesal atas apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Baik, kita lanjut. Jadi Kores ini dipercaya oleh Tuhan. Luar biasa. Nah, kita buka Yesaya 45. Apa yang diberikan Tuhan kepada Raja Kores itu sangat mengagumkan. Dan di seluruh Alkitab kita tidak akan menemukan lagi janji Bapa kepada seorang seperti dia berikan kepada Kores. Yesaya 45. Betul, dari Surabaya ada komen. Ternyata Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengenapi firman-Nya. Betul. Maka itu kita jangan sombong. Ya, puji Tuhan. Kores dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan nubuat kitab Yeremia. Mulai ayat 1. Judulnya, Yahweh memakai Kores sebagai alat. Beginilah firman Yahweh. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. 1. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. 2. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. 3. Dan melucuti raja-raja. 4. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. 5. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. 6. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. 7. Dan hendak meratakan gunung-gunung. 8. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. 9. Dan hendak mematahkan palang-palang besi. 10. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. 11. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. 12. Saudara, belum ada di Alkitab. Daud saja, Abraham saja, Salomo, Paulus enggak pernah mendapat 12 hal yang Bapa berikan seperti kepada Raja Kafir ini, Raja Kores ini. Karena dia hidup menggenapi firman yang disampaikan oleh Yesaya. Ini loh janjinya. 12 janji. Hanya karena Kores punya kerinduan untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Supaya engkau tahu. Masih ayat 3. Supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Tuhan Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara, inilah kasih Bapa yang luar biasa. Ya, saya ulangi lagi. Janji ini dahsyat. 12 hal yang diberikan oleh Yahweh Tuhan kepada Kores hanya karena hatinya mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah Tuhan, hatinya digerakkan untuk menggenapi seluruh firman itu. Oke, ayat 4 ya. Saya baca lagi. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau. Dapat gelar ya, sekalipun kau tidak mengenal aku. Jadi Kores ini gak kenal Tuhan, tapi karena hatinya nurut digerakkan oleh firman. Hebat ya Bapa kita. Maka itu apalagi saudara dan saya yang dikenal Bapa dan mengenal Bapa. Hari ini kita harus terima anugerah itu. Amin. Saya pernah diberi ayat Yesaya ini untuk satu kasus berat. Puji Tuhan, janji ini menyelamatkan keluarga saya. Tuhan sangat baik. Amin. Luar biasa, saudara. Wow, dari Vancouver. Tuhan kita memang hebat. Puji Tuhan. Maka itu, saudara, kalau kita dapat karunia, dapat anugerah, dapat kesempatan, jangan sombong. Terima itu dengan penuh ucapan syukur. Jangan sampai kita salah. Oleh sebab itu janji Bapa kepada orang percaya dan orang benar. Bukan kepada orang Kristen saja ya. Betul, semua bisa dipakai oleh Tuhan.
Kalau kita hidup seperti Kores ini, dampaknya itu luar biasa. Oke, kembali ke Simson. Akhirnya Simson lahir. Masih kita lihat sekarang Hakim-Hakim pasal 14. Hakim-Hakim pasal 14. Kita lihat. Simson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Hei, Pak, Ma, di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong dong, lamarkan dia untuk menjadi istriku. Tapi papa mamanya syok, kaget. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Saudara, keluarga Manoah tetap taat pada hukum Musa. Tidak boleh menikah dengan yang tidak sebangsa atau seiman. Nah, ayat 4 ini yang harus hati-hati dalam hidup kita. Harus hati-hati. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal Simson tertarik dengan gadis Filistin ini berasal dari Tuhan Yahweh. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel atau menjajah. Saudara, berapa kali saya pernah mengajar, Tuhan kalau buat mujizat memakai cara apa saja, itu hanya berlaku satu kali. Dan tidak boleh diulangi lagi dengan cara yang sama. Ini kan nanti ini perlu dicatat baik-baik. Tuhan Papa kita kalau buat mujizat, sehebat apa mujizat itu, selalu hanya terpakai satu kali saja. Bahkan untuk kedua kalinya pun tidak pernah dilakukan oleh Papa kita. Sebab setiap kali Papa buat mujizat, untuk lain kali dia punya cara yang lain. Maka itu seluruh Alkitab mencatat mujizatnya nggak pernah terulang untuk 2 kali, nggak pernah. Nah, saudara, ada 2 alasan. Ya, dari rantai Pau, betul sekali. Sudah mengingatkan untuk menghargai anugerah Tuhan, amin. Nah, bagi saudara yang sering bergerak di bidang karunia roh, ya, ingat ini. Jangan pernah pakai cara yang sama untuk kedua kali. Tidak boleh. Ada 2 alasan penting yang tercatat di Alkitab. Nomor 1. Untuk menunjukkan kepada dunia dan kepada neraka bahwa Bapa kita dengan kuasa Roh Kudusnya punya triliunan cara. Triliun loh. Saya nggak tahu pakai kalimat apa lagi. Punya triliunan cara. Maka itu nggak perlu mengulangi lagi. Betul, anak saya ini hamba Tuhan dari Medan, nggak pernah diulangi, selalu beda. Nah, tapi yang kedua ini mutlak kita harus tahu. Dalam ilmu perang, di negara mana saja, bangsa apa saja, musuh selalu mencari cara atau strategi yang dipakai oleh musuhnya. Maka itu ada istilah sandi, itu kode rahasia. Jadi setiap negara yang perang, harus punya kode rahasia yang tidak diketahui oleh musuh. Nah, saudara, mengapa Papa tidak pernah? Betul, ada yang komen dari Malang. Jadi pertolongan Tuhan selalu beda-beda, betul. Maka itu kesaksian seseorang atau satu keluarga tidak boleh ditiru oleh keluarga lain. Betul, Sang Kreator itu punya triliunan cara. Ya, namanya juga Sang Kreator. Masa mengulang? Nanti kan jadi nggak kreatif seperti yang hobi copy paste saja. Ya itu dia, nggak bisa. Dan itu yang saya pakai sampai hari ini. Saya pelayanan di mana saja, walaupun pelayanan pernikahan, perjamuan kudus, semua apa, saya selalu minta Roh Kudus ini bagaimana. Nah, ingat ya, ini yang kedua, ini mutlak. Kalau satu strategi sudah pernah dipakai oleh sebuah negara untuk menyerang musuhnya, maka negara ini nggak boleh pakai cara yang sama. Walaupun cara itu jelas menang, nggak dipakai lagi. Hebat, harus ketemu yang baru. Nah, kegoblokan Simson ada di sini. Kita lanjut ke Hakim-Hakim 14 tadi. Dan hari itu
menang Simson. Wah, betul-betul bapaknya bingung. Ya, kita lihat ayat 5. Hakim-Hakim 14 ayat yang kelima. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah Roh Yahweh atas dia. Sehingga singa itu dicapiknya, seperti orang mencapik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. Saudara, garis bawahi kalimat pertama. Pada waktu itu berkuasalah Roh Yahweh atas Simson. Nah, rekan-rekan saya yang masih betul-betul hidup dalam pelayanan roh, hati-hati. Jangan memakai cara yang sama untuk kedua kali ketika Roh Kudus mengajar kita, mengajak kita ya untuk melakukan perkara-perkara besar. Ya, jangan. Tunggu kalimat ini, berkuasalah Roh Yahweh atas Simson, atas saudara, atas saya di peristiwa yang berbeda-beda. Ini penting sekali. Terima kasih Bapak ada firman seperti ini. Jadi di setiap keadaan ya caranya beda-beda. Ketika Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, karunia itu dahsyat bekerjanya. Tapi jangan disalahgunakan. Saya sering mendengar kalau masa krisis akan ada masanya Tuhan kembalikan lagi cara-cara mujizat lama. Bisa dibuat oleh hamba Tuhan dan orang percaya. Nggak bisa. Ya, itu bahaya sekali. Jadi nggak boleh dipakai cara yang sama. Ya, contoh. Paulus pernah dipakai Tuhan di Kisah Rasul, pakai sapu tangan menyembuhkan orang. Tapi itu nggak disuruh lagi untuk kedua kalinya. Tidak. Nanti bagian terakhir saya akan tunjukkan tentang Daud. Jadi kalau saudara dapat karunia ini, karunia itu, saudara jangan sampai merasa itu milik saya. Tidak. Harus menunggu Roh Kudus berkuasa atas kita atau tidak. Kalau Roh Kudus nggak berkuasa atas kita, jangan coba-coba pakai. Nanti setan yang bekerja. Simson ini buktinya. Saya ulangi lagi ayat 6, Hakim-Hakim 14. Pada waktu itu berkuasalah Roh Yahweh atas dia. Singa-singa itu dicapiknya seperti seorang mencapik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Ayat 7. Maka pergilah Simson ke sana bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka padanya. Ingat, Tuhan yang menyuruh ya, bukan karena hawa nafsu. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan seterusnya saya nggak usah baca lagi. Akhirnya saudara kan nggak jadi menikah karena gadis itu mati, ikut kebakar karena emosinya Simson itu. Nah, ini loh yang kita harus hati-hati dalam hidup kita. Rupanya ya, walaupun tidak jelas tulisan ini, tapi kita bisa mengenal kesalahan Simson. Setelah sekali Simson menang, wah, dia dipuji-puji oleh Israel, jadi pahlawan yang hebat karena Filistin kalah. Nah, rupanya Simson keenakan dengan cara itu. Memang nggak tertulis berapa kali lagi Simson menggunakan cara yang sama untuk mengalahkan Filistin, yaitu dengan cara pacaran. Saya nggak ditulis. Kalau ada yang pernah melihat ditulis berapa kali, saya ingin tahu. Mungkin saya belum teliti membaca kisah Simson. Nah, setelah sekian kali, saya nggak tahu, setan akhirnya mengambil kesimpulan. Oh, rupanya Simson ini untuk mengalahkan Filistin hobinya pacaran. Setan mengatur strategi. Mereka buat rapat. Saya nggak tahu di mana rapatnya. Ini istilah saya saja. Akhirnya hasil rapat setan berkata, ayo kita jebak dia terakhir kali. Dikirimlah Delila. Catat itu. Betul. Setan berhasil. Simson hancur. Maka itu jangan sekali-kali menggunakan cara Roh Kudus untuk kedua kali, apalagi ketiga kali, keempat kali. Setan akan ambil itu. Nah, inilah ilmu perang. Sampai hari ini bangsa manapun yang menyerang musuhnya nggak pernah pakai cara yang sama. Mereka harus menemukan cara yang baru. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Keren ya? Maka itu jangan. Minta izinkan Roh Kudus untuk bekerja.
Nah, jadi Simson menggunakan karunia-nya dengan hawa nafsu. Karunia Roh Kudus dicampur hawa nafsu. Tadi ada pertanyaan, ya kuda Troya, betul, itu kebodohan dan perang Yunani ya. Nah, tadi ada yang bertanya di Zoom, apakah Simson bunuh diri? Tidak. Sebab Simson tahu sebentar lagi dia pasti mati karena sudah divonis hukum mati oleh orang Filistin. Nah, dalam idenya Simson, kalau toh aku harus mati karena kebodohanku, aku ingin mati dalam kemenangan. Maka itu ketika dia dalam keadaan gak berdaya, sudah dirantai, ya kekuatannya hilang habis. Dia berseru, Tuhan beri sekali lagi kesempatan. Tuhan jawab. Nah, itulah cara Tuhan. Bagian terakhir 2 Samuel pasal 5. Ya, iya betul. Jadi memang dia harus mati karena sudah dihukum kok. Tapi dia gak mau mati sia-sia. Terus ayat yang Daud berdoa itu minta hikmat dari Tuhan, ayat 18 ya. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, ini diserang musuh, apakah kau harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka dalam tanganku? Yahweh menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara, lihat ayat 20-21 ya. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka, kalah di sana. Berkatalah ia, Yahweh Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya menang, saudara, atas peperangan itu. Nah, nggak ditulis berapa minggu, berapa bulan. Kemudian ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refai. Maju lagi. Sudah kalah padahal sebelumnya. Inilah Daud. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Nah, ini saya pakai pengalaman kita. Sebagai manusia, wajar kita punya konsep begini. Berapa bulan yang lalu kita dalam masalah berat sekali. Tiba-tiba ada jalan keluar yang kita nggak nyangka. Dan kita ambil jalan itu dan ternyata tertolong. Ternyata berapa waktu kemudian kita menghadapi masalah yang sama. Wajar nggak kalau kita nggak perlu berusaha lagi, rekayasa lagi, analisa lagi? Ya udah pakai cara yang waktu itu. Toh masalahnya sama. Wajar, tapi justru itu berbahaya. Jangan sampai karunia yang Tuhan berikan kepada kita dipakai oleh iblis jadi senjata, menyerang Tuhan balik dan menghancurkan kita karena kebodohan kita. Jangan sampai seperti Simson. Sekali dipakai Tuhan untuk pakai cara pacaran, dia keenakan, pakai terus cara itu. Setan menjebak dia. Nah, Daud tidak begitu, nggak seperti Simson. Ketika masalah yang sama datang, yang pertama sudah ditolong dan dia nggak pakai cara yang pertama, dia menang. Maka ayat 23, 2 Samuel 5 menulis, maka bertanyalah Daud kepada Yahweh, maju lagi nggak? Yahweh menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerta atau pohon morbai. Nggak usah dibaca seterusnya, nanti saudara lanjutkan. Inilah cara Papa menerangkan, mengajar kita. Karunia-Nya bisa kita salah gunakan kalau kita pakai untuk kekuatan kita sendiri. Jadi kita sekarang tahu ya bagaimana proses Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.